Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Ada teman Romo yang biasanya kalau kumpul-kumpul tidak membawa rokok tetapi ikut merokok. Dan biasanya kesempatan itu bagi dia menjadi kesempatan yang sangat terberkati karena bisa memilih rokok merek apa saja dari teman-teman Romo yang lain. Dan punya saya juga diambilnya, diembatnya. Lalu saya ngomong dengan sedikit bercanda. Pantesan tadi malam saya bermimpi saya dikejar-kejar monyet dengan mau dirampok dengan oleh monyet itu. Kemudian langsung dipukul-pukul saya oleh monyet itu. Taunya saat ini rokok saya dirampok oleh monyet. Romo itu ketawa tentu saja, merasa malu, tetapi saya hanya bercanda. Karena mimpi dikejar-kejar monyet, dimintai rokok oleh monyet, maka paginya ternyata benar saya diambil rokoknya oleh teman Romo tadi. Dan ini tentu saja hanya bercanda. Tetapi ternyata kadang-kadang mimpi itu sungguh-sungguh nyata. Kadang-kadang ketika ditafsirkan, mimpi menjadi sesuatu kenyataan atau semacam pralambang. Tuhan ingin mewahyukan sesuatu kepada orang yang bersangkutan, kepada orang yang bermimpi. Dan itu yang menjadi semacam kerinduan untuk bisa menafsirkan suara Tuhan itu. Ingat, 24 jam Tuhan berkarya, 24 jam Tuhan ingin mewahyukan diri pada manusia, 24 jam Tuhan ingin menggunakan segala cara untuk bisa berkomunikasi dengan manusia. Hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria atau Bunda Maria. Dan Injilnya berbicara tentang Yosef dan Maria. Dan yang menarik adalah bagaimana Santo Yosef, suami Maria, tunangan Maria, itu dibimbing oleh malaikat, oleh Tuhan dalam mimpi, lewat mimpinya, bahwa Maria harus dinikahinya. Jangan takut, karena dia akan melahirkan penyelamat dunia. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamai dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, Emmanuel, Allah menyertai kita, dan cara memberitahukannya adalah lewat mimpi. Pernahkah kita punya mimpi? Tentu kita punya, tidak ada seorang pun yang tidak pernah bermimpi. Tetapi mimpi ini menjadi semacam firasat, menjadi tanda. Misalnya kita mimpi dikejar-kejar, dan kita capek terus lari-lari dan tidak pernah ketangkep, tetapi kita dikejar terus. Dan orang pun yang mengajar kita tidak pernah berhenti menyerah. Maka itu mungkin ada sesuatu dari kita di mana kita ingin lari dari kenyataan.
lari dari tanggung jawab, menghindari sesuatu yang sebetulnya itu diminta Tuhan, maka kata kunci lari membuat kita capek. Kita mungkin bisa menafsirkan itu juga. Banyak orang kemudian lewat mimpi itu diberikan tanda oleh Tuhan. Ketika ibu saya bermimpi, dipanggil bapak saya yang sudah meninggal, dan itu sering terjadi. Dan ketika bangun, kemudian tidak ada apa-apa lagi. Kemudian ibu saya mulai bangun dan kemudian mendoakan bapak saya, berkomunikasi dengan bapak saya, dan itu terjadi beberapa kali. Ibu saya selalu cerita dengan segala kekurangannya, kekurangan dalam hal menceritakan bagaimana beliau itu beberapa kali seperti didatangi bapak saya. Kemudian dia terbangun, tidak ada apa-apa. Dia merasa bapak itu menyapa dia. Lalu ibu saya pun mendoakannya. Dan setelah itu lebih tenang lagi ibu saya. Dan itu sampai beberapa kali, khususnya sebelum 40 hari dipanggil Tuhan, sebelum 100 hari peringatannya, dan sebelum 1 tahun kemarin, ibu saya selalu berjumpa dengan bapak saya lewat mimpi. Dan itu bagi ibu saya adalah tanda bahwa bapaknya kangen, suaminya kangen bapak saya, sungguh-sungguh kepingin disapa. Dan kemudian kami pun menyapa dengan Ekaristi 40 hari, 100 hari, 1 tahun yang terakhir. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita cari kehendak Tuhan dalam hidup kita selama 24 jam. Sebab bisa dengan berbagai cara, termasuk mimpi, Tuhan menyatakan kemauannya, kehendaknya, dan akhirnya kita bisa merefleksikan dan menemukan kehendaknya. Bukan malah mencuekkan, dan akhirnya tawaran rahmat Tuhan kita menjadi mubazir. Tidak kita tangkap, tidak kita tanggapi. Semoga kita semakin bijaksana, peka menanggapi tawaran Tuhan yang disampaikan dengan cara apapun, termasuk dalam mimpi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.